Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada bab sunanul wudu, hal-hal yang disunnahkan di dalam wudu. Sunnah adalah sesuatu yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak menjadi suatu hal dosa atau apapun bentuknya, tapi diniatkan bagaimana mengikuti baginda Rasulullah SAW. Nama sunnah itu banyak Bapak Ibu ya. Sunnah itu bisa mandub juga sunnah. Namanya mandub. Sunnah, mandub, mustahab, muraghab. Nah, itu apa? Muradifat, sinonim, persamaan kata. Bisa sunnah, bisa mandub, bisa mustahab, juga al-muraghab fi. Seperti kata Nabi SAW dalam sabdanya, an-nikahu sunnati, dalam kalimatnya, atau apa namanya, mayyazal wa ammal mandub awil mustahab wa hukmuhu. Ada sedikit perbedaan di dalam beberapa pandangan tentang makna baina sunnah wal mandub ya. Tapi bagi kita mazhab Imam Syafi'i, sunnah dan mandub itu sama saja. Di dalam mazhab Imam Hanafi, kalau dikatakan sunnah, al-mu'akkad wa hiya tariqatul masluka fid din min ghairi luzum ala sabilil muwadhabah. Kalau dikatakan sunnah, berarti itu adalah sesuatu hal yang dilakukan Nabi SAW. Kalau annallati wadhaba 'alaiha Nabi wa taraka ahyanan bila uzur. Terkadang Nabi SAW meninggalkannya juga, kadang-kadang. Tapi kalau mandub awil mustahab, ma fahuwa ma lam yuwadhib alaihi Nabi SAW ya. Kadang banyak Nabi itu melakukan, lebih banyak meninggalkannya daripada melakukannya. Maka dia menggunakan kalimat bukan sunnah, tapi menggunakan kalimat mandub atau mustahab. Tapi kalau dikatakan sunnah, berarti itu sesuatu yang dilakukan Nabi SAW dan jarang sekali ditinggalkan. Nah, tapi itu menurut beberapa pandangan daripada mazhab Hanafiyah. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab kita sama saja ya, mandub, sunnah itu hanyalah perbedaan kalimat saja. Tapi dalam sunnah wudu, beberapa hal yang lumayan banyak perbedaan antara kita dengan mazhab-mazhab yang lainnya. Di antaranya dalam mazhab kita ghuslul yadaini ilal mirfaqain, yaitu bagaimana kita disunnahkan untuk mencuci kedua belah tangan ilal rusul, sampai di sini ya. Cuci tangan ya, sampai di sini. Ini namanya rusuk ini. Apa namanya? Ada tulang yang timbul ini
Ini namanya rusuk. Jadi cucinya sampai di sini, bukan sampai di sini. Kalau di sini dia sudah masuk adud, lengan berarti. Ya, sampai sini tangan itu. Jadi cuci. Ya, ini hukumnya sunnah. An yanwi raf al hadas au iqamati shalah an yanwi wudu. Niat saja niat wudu, tapi bukan niat raful hadas. Ketika kita mencuci tangan, kita meniat sunnah wudu ketika mencuci tangan, dan itu yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering sekali menekankan kepada kita, apabila kita ingin memasukkan tangan kita dalam suatu wadah, maka cucilah tangan terlebih dahulu, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, idza stayqadha ahadukum min naumihi falyughassil yadahu qabla an yudkhilahuma fil ina. Sebelum tangan kalian itu dimasukkan ke dalam wadah, maka cucilah terlebih dahulu, karena tangan kita ketika tidur, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian tidak tahu kemana larinya tangan itu. Maka disunahkan untuk mencuci di luar, karena tangan tersebut kotor. Ya, maka saya sering tegaskan juga, ya, kadang-kadang kita makan, kemudian dikasih satu kobokan, kemudian kobokannya itu ramai. Itu hal yang sangat mungkin bisa dirubah lah pelan-pelan. Karena ketika antum dikasih kobokan, ayo kita makan ramai-ramai begini, kemudian kobokannya satu, tangan antum, tangan saya, dan tangan yang lain itu berbeda-beda. Sedangkan air dalam kobokan itu air sedikit. Kalau seandainya salah satu di antaranya itu ada najis, maka najis semua di tangan ini. Ya. Artinya kotor. Nah, makanya lebih baik itu pakai ceret. Nggak usah beli yang mahal-mahal. Ada kok yang ceret murah itu, ya, harganya yang biasa di rumah makan, yang biasa itu yang ceret warna-warni, itu lebih selamat. Artinya tangan cuci, selesai, air mengalir. Kalau dia dimasukkan begini, itu masukkan. Nanti saya masukkan juga. Dioper itu, apa namanya? Kan kobokan yang kecil itu kan dioper itu kan. Dioper sana, dioper ke sana, dioper. Habis itu sama juga. Habis makan nanti itu lagi. Dimasukin lagi tangan lagi. Cuci tangan, bukan cuci tangan itu. Ngotor kan tangan namanya. Ya itu hal yang dibiasakan, ihtiyaton lah. Ihtiyaton itu berhati-hati. Jadi jangan kita tahu itu budaya, tapi kan ada budaya yang mungkin sedikit dirubah. Karena kalau seandainya salah satu di antara kita najis tangannya tadi, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hendaklah kalian itu sebelum memasukkan ke dalam satu wadah, maka tangan itu dicuci di luar. Nah, ketika tangan sudah bersih, barulah tangan itu masuk ke dalam. Maksudkan Nabi itu kan begini, ini kan wudu itu diambil tangannya begini dari tempat wadah itu loh diambil. Nah, sebelum masukkan tangan itu, ambil air, cuci dulu di luar. Karena Nabi SAW mengatakan, kalian tidak tahu dari mana tangan kalian. Jadi sunnah qabla idkhalihimal ina. Jadi sebelum tangan tersebut masuk ke dalam wadah, maka dicuci. Sawaun qama minan naumi am lam yakum. Perintah ini para ulama mengatakan bukan hanya hadis itu bukan hanya menganjurkan ketika kita bangun tidur saja, tidak. Baik bangun tidur atau tidak bangun tidur, sudah tetap dicuci dulu tangan sebelum masukkan ke dalam air tadi. Fa inna ahadukum la yadri aina batat yada. Karena seseorang itu di waktu tidur tidak mengetahui kemana tangannya lari.
Wa fi lafdhin hatta yuqassiluhuma salasan wal arja al iktifa bi marrah kaifati afalil wudu wat taslis mustahab wa qala nabi yakunul ghuslu salasan sunnah li ghairi mustaqid minan naumil lailan wa wajiban minal mustayqiz amin naumihi lailan. Bahkan dalam mazhab Imam Hanabilah, kalau seandainya tidurnya malam maka wajib mencuci tangannya, bukan sunnah. Jadi mau sebelum masukkan tangannya ke gentong air tadi, ke wadah, itu wajib dicuci dulu di luar, dan itu hukumnya wajib kalau dia tidurnya malam, mungkin karena lebih lama dan dia tidak tahu tangannya itu lari kemana. Dipastikan najis. Itu menurut pandangan mazhab Imam Hanabilah. Tapi kalau kita ya tidak, tetap sunnah. Tapi lebih ihtiyatan untuk menjaga ya dibersihkan terlebih dahulu. Jadi mencuci tangan. Kemudian mengucapkan kalimat basmalah at-tasmiyah fi bad'il wudu. Bismillah, wa qad ta'abbara al-malikiyah at-tasmiyah min fadhaili adabil wudu wa ajabal hanabilah at-tasmiyah indal wudu. Tapi dalam mazhab Imam Hambali membaca bismillah itu hukumnya wajib. Jadi kalau dalam mazhab Imam Hambali orang berwudu tidak baca bismillah itu tidak sah. Itu tidak sah. Tapi kalau kita tetap sunnah, membaca bismillah itu hukumnya sunnah. Warawat Tabrani an Abi Hurairah bi isnadin hasan bismillahil azim walhamdulillahi ala dinil Islam wa qila al afdal bismillahirrahmanirrahim. Amalan bi hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bi bismillahirrahmanirrahim agta. Karena mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan suatu amal perkara, baik itu apapun lah bentuknya, yang terpenting amal perkara yang baik, ya, maka apabila tidak membaca bismillah maka hukumnya agto. Agto itu ainakisul barokah, berkahnya itu hilang. Tapi tidak semuanya amaliyah itu, perbuatan itu bisa diperbolehkan membaca bismillah, tidak. Justru kadang bisa jadi baca bismillah itu hukumnya haram. Seperti contoh orang yang minum bir, baca bismillah, makan narkoba atau ngisap ganja, bismillahirrahmanirrahim, atau ngerokok, ya, makruh ngerokok, bismillah, rokok deh, baca bismillah pula rokok, ya. Makruh, ya, tidak dianjurkan. Agto artinya ainaqisul barakah, berkahnya itu hilang. Tapi kalau dalam hal kebaikan boleh saja, bahkan disunahkan. Wa qad i'tabara al-malikiyah at-tasmiyah min fadhaili adabil wudu wa aujabal hanabilah at-tasmiyah indal wudu. Wa daliluhum la salata liman la wudu'a lah wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi wa qaulihi alaihi wasallam min hadis Sa'id bin Zaid wa hadis Abi Sa'id la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Nah, kenapa dalam mazhab Imam Hambali itu hukumnya wajib? Ya. Malikiyah tidak. Malikiyah hanya itu bentuk daripada adab. Karena ada hadis begini. Hadisnya bunyinya begini. Ini juga masuk nanti dalam beberapa banyak hadis. Ya. Hadisnya bilang begini. Wa hadis Abi Sa'id la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sempurna wudu seseorang apabila tidak mengucap basmalah. Jadi kalimat la wudu'ala tidak sempurna itu difahami oleh Imam Hambali itu adalah kalimat wajib. Tapi kalau kita maksud daripada hadis itu menunjukkan ketidaksempurnaan saja, bukan ketidaksahan tapi ketidaksempurnaan. Seperti contoh lagi kalimat la sholata fi jaril masjid illa fil masjid. Kalau diterjemahkan, tidak sah sholatnya orang yang bertetangga dengan masjid apabila dia tidak sholat di masjid. Jadi kalau antum ini tetangga dengan masjid ini, hitung saja dari rumah antum ini 40 atau tidak. Ya, jadi kalau antum tuh sholat di rumah, maka tidak sah sholatnya.
Tidak, tidak. Jadi sholatnya itu harus di masjid. Bagi orang yang bertetangga dengan masjid. Tapi menurut pandangan Imam Syafi'i tidak seperti itu pemahamannya. Pemahamannya itu la sholata di situ adalah tidak sempurna. Bukan tidak sah, tapi tidak sempurna. Jadi sehebat-hebat apapun orang yang bertetangga dengan masjid, tapi sholatnya di rumah tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Walaupun dia khusyuk sekali lah di rumahnya, tidak bisa karena dia bertetangga dengan masjid. Nah, tetangga dengan masjid itu kata Imam Syafi'i dihitung dari masjid ke rumah dia, apabila sampai 40 maka dia termasuk orang yang bertetangga dengan masjid. Nah, hitung saja dari rumahnya antum. Kalau sampai 40 berarti masih tetangga dengan masjid. Was istadallal Hanabila ala wujubi tasmiyah bi hadhil hadis wa ta'awwal jumhur hadhil ahli bi annaha wa iradat li nafyil kamal. Banyak sekali jumhur itu berarti kesepakatan banyak para ulama yang mengatakan tidak, bukan maksudnya di situ mewajibkan, tapi hanya sekedar nafyul kamal, artinya menunjukkan benda itu kalau tidak dibaca berarti kurang sempurna. Ada orang wudhu tapi tidak baca bismillah, ya kurang sempurna saja wudhunya. Tapi dalam mazhab Imam Hambali tidak sah, itu saja, tidak sah. Sama hadis dikatakan la sholata li jaril masjid illa fil masjid, haditsu zikrullah ala qalbil mu'min, wa haditsu zikrullah ala qalbil mu'min sammi aw lam yusammi biqaranatin hadisin marfu' min ghairi man tawaddaa. Ada juga hadis yang mengatakan begini, man tawaddaa wa dzakara ismallahi alaihi kana tahuran li jami'i badanihi wa man tawaddaa, barang siapa yang berwudu wa lam yadhkur ismallahi alaihi, kemudian dia tidak menyebut nama Allah, kana tahuran wa man tawaddaa wa lam yadhkur ismallahi alaihi kana tahuran li a'dha'i wudu'ihi. Tawadda'u bismillah, dikatakan bacalah, berwuduklah dan bacalah bismillah. Wa akmaluha kamaluha tsumma alhamdulillahi alal islam. Artinya kalimat tersebut wajib menurut Imam Hambali, tapi tidak wajib menurut yang lain. Hanya membentuk daripada kesempurnaan saja. Jadi kemudian yang keempat, yang ketiga yaitu kesunahan berwudu al-madmadah wal istinsyak, yaitu kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Ai idkhalul ma' fil fam wa khada'at wa taraha. Jadi di dikumur-kumur kan begitu, kemudian dibuang. Isti'ab jami'il fam wal istinsyak idkhalul ma' fil anf wa jazbihi bi nafsihi ila dakhil anfi. Sampai sini kemudian dibuang. Nah, itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Wa yalhaq bi hadhihi sunnatul istinsar. Ya, kalau memang bisa sampai ke apa? Ditarik sampai ke ke khaysum, ke apa namanya? Ke batang hidung sampai ke sini tarik. Ya, kalau bisa, kalau enggak cukup istinsak di sini saja sudah mendapatkan apa? Sudah mendapatkan kesunahan. As-sababa wa ibham min yadihi al-yusra ala anfi kama yaf'alu min khitatihi wa yaquluha sunnatun muakkadah indal jumhur ghairal hanabilah di hadisin Muslim ma minkum min ahadin yugarribu wudu'ahu summa yatamadmadu wa yastanshaku wa yastanshar illa kharat khatayahu wa amma khabaru tamadmadu wa yastanshaku fa dhaifun wa inna ma lam yajibu falil ayatil wudu al mubayyanah liwajibatihi. Tapi menurut pandangan mazhab Imam Hambali, membasuh, berkumur-kumur dan mencuci hidung itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Jadi itulah repotnya saya katakan, kalau orang yang mengakunya bermadhabkan Imam Hambali tapi wuduknya tidak sesuai dengan mazhab Imam Hambali, ya tidak sah.
Ya. Sholatnya Imam Syafi'i, tapi wudhunya Imam Syafi'i, gaya sholatnya Imam Hambali. Ini muter-muter. Ya. Wa tusannul mudmadah wal istinsyak salasan lil hadisil muttafaq alaihi an Utsman. Jadi sunnah, tapi dalam mazhab yang lain tetap sunnah. Wattafaqa fuqaha ala annaha tusannul mubalaghah fihi ma lil muftir ghair as-shaim. Ya, sepakat fuqaha sunnah juga kalau memang bisa kumur-kumur itu sampai mubalaghah. Mubalaghah itu sampai ke sini. Ke apa namanya? Sampai kepada huruf kha. Betul. Kumur-kumur. Tapi ini untuk bagi orang yang tidak berpuasa. Kalau yang berpuasa hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh lagi gini, telan dia, batal, batal. Tapi kalau ketelan tidak batal karena itu bukan mubalaghah. Makanya makruh dia kalau bagi orang yang puasa. Idza tawadda'ta fa'abligh fil madmadah wal istinsyak ma lam takun shaiman, kata Rasulullah. Tapi kalau kalian dalam keadaan berpuasa, jangan sampai di mubalaghahkan. Wal mubalaghah fil madmadah an yablughal ma ila aqsal hanak. Nah, sini sampai di sini. Ya. Wal istinsyak an yas'al ma bin nafas ila al khaysum, sampai di sini kalau air. Kalau masukkan air sampai ke sini. Nah, itu namanya khaysum. Kalau untuk orang yang berpuasa tidak. Wa yusanul istinsar lil amr fihi khabar Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam istansiru marratain balighatain aw salasan. Dari itu hukumnya sunnah. Wa ibaratul Hanafiyah fil madmadah wal istinsyak wa huma sunnatani muakkadan. Menurut pandangan daripada Imam Hanafi, sunnah. Ya. Sunnatani muakkadatani mustamilatani ala sunani khamas. Artinya tetap hukumnya sunnah. Wa qala al-Maliki yundab fi fi'lil madmadah wal istinsyak. Ya. Sunnah juga. Ya. Bagi mazhab Malikiyah bisalasi khurafat likulli minhuma. Wa yara Syafi'iyah fil asah anna tartiba fihi ma mustaqul la mustahab bi aks taqdimul yumna ala al-yusra wal adhar kama qala an-Nawawi fil minhaj tafdilul jam'i ala al-fasli bainal madmadah wal istinsyak. Hanya saja Imam Syafi'i lebih condong kalau berkumur-kumur dengan istinsyak itu satu air dijadikan satu ini ambil kumur-kumur. Nah, itu namanya al-jam'u, digabung. Jadi tidak kan ada orang 1, 2, 3. Nah, sunnahnya air. Jadi satu apa namanya ini? Jangan satu cedokan lah ya. Satu cedokan langsung ke hidung. Itu namanya al-jam'u. Dalam mazhab Imam Syafi'i jamak lebih afdal daripada fasal, daripada dipisah. Sama-sama dapat sunnah juga. Yang penting kumur-kumur. Tapi lebih afdalnya digabung. Digabung itu lebih afdal juga, kemudian lebih menghilangkan kemubaziran. Kalau itu kan mubazir itu banyak. Buang 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau ini kan enggak 3, 1 tapi untuk 2. Dan itu hukumnya sunnah. Ai annal jam'a bi ghurfatin likilaihima afdal min faslihima lil akhbari sahihah. Wal masyhur fi madhhabil Hanabila anna al-madmadah wal istinsyak wajiban fi taharatain jami'an. Al-wudu' wal ghusl li anna ghusl al-wajh wajibun fihima wal fam wal anfu min al-wajh. Lalu kenapa dalam mazhab Imam Hambali kumur-kumur dan istinsyak itu hukumnya wajib? Ya, kenapa yang lain tidak? Karena menurut pandangan Imam Hambali, hidung dan mulut ini termasuk daripada bagian muka. Nah, maka kumur-kumur dan hidung itu kan muka, maka dia dihukumkan wajib. Itu menurut pandangan mengambil hadis, pemahamannya seperti itu Imam Hambali. Tapi 3 mazhab tidak. Mazhab yang lain tidak sama. Jadi semuanya Imam
Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi sepakat sunnah. Hanya saja Imam Hambali hukumnya wajib. Jadi kalau seandainya tidak kumur-kumur sama mencuci hidung, maka hukumnya tidak sah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar dzakara Ibnu Mundzir, Syafi'i lam yuhtaj ala adami wujubul istinsyaq ma'a sihhatil amri bi illa bi kaunihi la ya'lamu khilafan fi anna tarikahu la yu'id. Hadza dalilul fiqhiyun fa innahu la yahfadzu dzalika an ahadi minas sahabah wa tabi'in illa ata. Jadi kalimat itu sepakat mereka tidak mengambilnya menjadi satu kewajiban dengan dalil tidak ada sahabat yang mewajibkan hal seperti itu. Kemudian takhlilul lihyah, yaitu as-siwak sunnatun bi ittifaqil fuqaha indal maliki ma adal malikiyah alladzina adduhu minat fadail wa sa'akhusuhu lahum bahasan mustaqillan. Ya, siwak sunnah, semuanya menghukumkan sunnah ketika ingin berwudu menggunakan siwak. Ya, kesempatan juga untuk mencuci kayu siwaknya. Ya, jadi kayu siwak itu dicuci setiap berwudu. Ya, kalau orang yang sering menggunakan siwak, ya setiap berwudu itu cuci, ya sambil digunakan ketika ingin berwudu. Sunnah mendapatkan bahkan Nabi SAW mengatakan laula an asyqa la ummati la amartuhum bisiwakti inda kulil wudu. Kalau tidak memberatkan bagi umatku untuk melakukannya, maka aku akan perintahkan mereka setiap wudu untuk bersiwak. Dari riwayat yang lain setiap sholat. Ya. Kayu siwak itu murah, tapi membawanya lupa terus dan suka hilang. Itu aja. Udah dibuatkan model pulpen, kotak apanya. Saya paling bingung gitu. Udah berapa buti ya siwak tadi. Paling bisa dipakai cuma 2 kali, 3 kali, habis itu hilang lagi. Subhanallah. Ya. Mungkin karena banyak kali ya. Kalau banyak tuh begitu biasanya. Ya. Saya punya kopiah banyak, tapi hilang semua. Ya. Tapi kalau punya kopiahnya cuma 1, alhamdulillah, tidak hilang-hilang. Tapi kalau lagi dia banyak itu beli, habis itu mau pakai kemana ya, hilang semuanya. Tak ada semua. Nampak batang hidung pun tak ada. Tapi kalau 1 butir atau 2 butir itu kejaga kayaknya. Sama siwak begitu juga. Tak kemana-mana. Subhanallah. Ya beruntunglah kalau memang bisa menjaganya, beruntung sekali. Tapi dicuci, jangan tidak dicuci. Ada orang bilang, oh jorok pakai siwak tuh. Ya jorok kalau memang tidak dicuci. Ya iya, sama. Kalau tidak dicuci, kayak sikat gigi lah. Kayak sikat gigi. Ya dipakai itu. Tidak mungkin kita pakai sikat gigi besok ganti lagi gitu. Enggak kan? Ini juga dibersihkan. Siwak juga begitu. Makanya setiap wudu tadi dibersihkan setiap wudu. Dan menggunakan siwak itu kan bukan kita duduk-duduk sama kawan tahu bersiwak gitu. Bukan, itu nyugi namanya. Bukan siwak. Siwak itu justru kalau digunakan bukan pada waktunya untuk ibadah, makruh. Antum duduk-duduk sama kawan dulu pakai siwak. Gitu, makruh. Enggak ada fadilahnya. Fadilahnya ketika baca Quran, ketika ingin baca Quran, ketika ingin baca hadis, ketika ingin sholat wajib atau sholat sunnah, apa semuanya ya pakai. Tapi kalau kita diam-diam siwak begitu, enggak, makruh malah. Makruh. Dan hukumnya sunnah. Dan cara makainya berbeda, bukan gosok-gosok gini aja, enggak. Ada cara makainya. 1, 2. Nah, ini nanti baru ke atas. Masya Allah. Ya. Selamat kubur. Tip. Belum dah dengar ya? Tanggung sedikit lagi.
As-sunnah bittifaqil fuqaha, keistimewaan yang disunahkan. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab dulu pernah melakukan perang, kemudian ditanya, ada pernah kalah perang tersebut, lalu Sayyidina Umar bilang, kenapa perang ini bisa kalah? Padahal kalau dilihat ini pasti menang, pasti ada yang meninggalkan sunnah. Lalu ditanya, ternyata ada di antara kalian yang pasti meninggalkan sunnah, kata Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar bertanya kepada prajuritnya, siapa di antara kalian yang meninggalkan sunnahnya Rasulullah? Lalu ada yang nunjuk tangan, aku. Ya Umar, apa yang kau tinggalkan? Aku tidak menggunakan kayu siwak. Nah inilah sebabnya peperangan itu kalah. Dan Nabi SAW bisa dikatakan riwayat itu tidak pernah meninggalkan itu siwak, tidak pernah. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan kayu siwak. Sunatun bittifaqil fuqaha ma'adal malikiyah alladzina adduhu minal fadail wa usakhasihu lahum bahasan mustaqilan. Ini nanti ada bab tersendiri tentang bab kayu siwak. Siwak itu di antara salah satu keistimewaannya memudahkan seseorang nanti ketika sakaratul maut. Makanya Nabi SAW ketika ingin sakaratul maut, Rasulullah minta kepada Sayyidah Aisyah kayu siwak. Minta kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah ambil kayu siwak. Rasulullah menggunakan siwak. Nah, di antara salah satu keistimewaan kayu siwak itu adalah memudahkan kita untuk sakaratul maut. Terkadang gelap ya, insyaallah. Cuman di kuburan lebih gelap lagi. Masya Allah. As-siwak, kembali lagi tadi, Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk menggunakan siwak. Cuma Nabi itu tahu sih, Nabi itu hanya mengatakan laula an asyuqa, kalau memang tidak memberatkan. Rasulullah bilang kalau tidak memberat, aku pengen sekali mewajibkan. Kalau memang tidak memberatkan, maka fadilahnya pun besar. Salatnya orang yang bersiwak dengan yang tidak bersiwak itu berbeda. Kalau antum tidak pakai siwak, bisa saja pakai, cuman yaitu tapuk-tapuk, jangan nampak benar dengan orang. Bisa pakai kain baju, itu bisa gini kan. Ya tapi ya kalau orang yang nggak paham nanti dibilang jorok. Iya. Jadi Pak, ada orang tuh jelas-jelas betul. Ya, mentang-mentang nggak bawa kayu siwak, lalu depan orang begini. Iya, yang paham sih syukur, alhamdulillah. Kadang yang nggak paham ngapu pula bapak ini sebelah ini, gitu deh. Nah, kan jadi kalau diganti dengan kain bisa, bahkan kalau pakai tangan kawan sebelah pun boleh. Iya. Tapi dengan syarat tangan yang kawan sebelah itu kasar. Tapi kalau tangannya halus tak bisa. Dia kalau tangannya khashin itu kasar. Betul, ini bukan bergurau, betul. Memang begitu. Ya. Tapi kalau tangan sendiri tak boleh. Tangannya kasar misalkan. Tangannya kasar. Lalu dipakai gitu. Tak bisa, tidak dapat sunnah. Tapi kalau pakai tangan orang boleh. Jadi pinjam tangan dia. Boleh. Dapat kesunahan. Yang penting dia itu kayu yang kasar. Bisa. Ya, antum misalkan pakai kayu rambutan pun bisa. Tapi saya tak tanggung jawab kalau infeksi nanti gusiknya atau apa. Ya, boleh, tidak jadi masalah. Kayu apa begitu pakai. Ya, makanya dipilihlah kayu siwak. Rasulullah sudah tahu.
ya, manfaatnya, kemudian untuk apa, untuk gigi apa semuanya, tidak menyakiti, kemudian kesehatan apa semuanya. Ya cuman siwaknya kita di sini tidak seperti aslinya, karena kan benda siwak yang kita dapat itu sudah apa, sudah tua, bukan dah tua, udah layu. Tapi kalau aslinya itu lebih apa, lebih segar daripada pasta gigi, lebih segar lagi daripada pasta gigi, segar betul ya, kalau memang apa, baru dipotong dari kebun ya. Kita itu biasanya belinya itu di depan pesantren, ada tukang kebun itu bawa jual itu, dia jual panjang begitu, itu sekali dipotong itu kalau kita pakai segernya itu kalah pasta gigi, kalah, dan bibir itu bisa langsung merah ya. Tapi kalau bibir yang udah hitam sih tak bisa lah merah begitu. Kalau bibir itu gini-gini kan, itu saking pedasnya gitu, pedas betul, itu bisa merah bibir itu, saking pedas, kalah itu apa, odol itu tak ada apa-apanya kalau memang siwak yang baru dipotong. Kalau siwak yang sekarang yang ada dijual ini kan udah layu, udah berbungkus, sudah kembang, susah, paling kita gini kan pun udah lepas kulitnya. Kalau itu ya, betul-betul segar ya, pengganti lah daripada pasta gigi. Makanya banyak khilafiyah para ulama ketika berpuasa menggunakan siwak, kan hukumnya itu apa? Ada yang memakruhkan, tapi ada juga yang tidak ya. Kenapa memakruhkan? Karena tadi segar. Tapi kalau siwak kita ini tak makruh lah ya, tak ada bedanya, cuman hanya untuk menjalankan sunnah saja. Tapi kalau untuk mendapatkan kesegarannya itu sudah hilang. Tapi kalau yang di sana itu memang betul-betul segar ya, kalau memang bawaan dari kebun itu. Tapi intinya begitu, fadilahnya istimewa sekali. 2 rakaatnya orang yang menggunakan siwak jauh lebih afdol daripada 2 rakaat orang yang tidak menggunakan siwak. Bahkan dikatakan sampai 25 derajat daripada orang yang tidak menggunakan siwak. Ya. Kalau kata guru saya itu bilang, orang yang merokok, dia bisa beli rokok berbungkus-bungkus tapi tak mampu beli siwak. Beli rokok 40.000, subhanallah, satu hari bisa 2 bungkus 80.000. Kayu siwak yang hanya 15.000 dipakai 1 minggu ndak habis, tapi ndak mampu. Itu kata Habib Salim Syatiri, itu aib, itu tercela betul itu orang mampu beli rokok tapi tak mampu beli siwak. Itu bisa lupa dengan siwak tapi tak bisa lupa dengan rokok. Itu apa, terlalu hebat betul itu orang. Tapi jangan tersinggung ya. Susah Pak Ustadz nyarinya ya, susah nyarinya ya, susah nyari kayu siwaknya, bukan susah, tak mau itu saja ya, tak mau. Banyak kok kalau mau ya. Kalau tak percaya saya bawakan. Samping Sukahati itu ada ya, toko Menara, toko ini banyak kok kayu siwak segala. Tak mau nyarinya, jadi tak ada alasan sebenarnya. Ya, nyarinya toko bangunan ya tak ada, kayu belian yang ada. Tak ada Pak Ustadz. Di mana nyarinya? Pelamboyan, ya cari di Pelamboyan. Kan ada. Toko mana? Toko bangunan Pak Ustadz nyarinya. Ya tak ada lah. Begitu. Nyari siwak toko bangunan. Kayu belian nanti dikasih ya. Saya ingat betul kayu belian itu ya. Antum kalau berziarah ke Daeng Menambon, ya, Daeng Menambon itu, tapi sekarang udah kena tutup rupanya. Makanya itu ada yang ziarah ke sana cerita sama saya, udah dikangkeng dah. Jadi itu kayu untuk beliau nambat
ayam. Nah, mitosnya, tapi dipercaya siapa orang yang gigit kayu itu diambil, disimpan ke dompet, jadi orang kaya dia. Iya. Itu sampai sekarang itu tak boleh lagi karena habis. Tapi ngambilnya harus pakai gigi. Kalau ditakek begini pakai itu tak jadi tuh. Jadi digigit ini. Nah, ambil sedikit ya gitu. Belian loh, kayu belian tapi habis. Subhanallah. Memang saya tengok itu ada tuh. Saya waktu itu pergi belum dikangkeng. Saya tengok. Ini Pak Habib, kawan-kawan bilang, Pak Habib ini kalau gigit ini kaya Beb nanti kata dia, banyak duitnya. Saya gigit ya lah. Mitos lah kata saya. Kali-kali gak jadi kaya kata saya gigit ya dia. Tapi tak tahu sekarang kayu belian di mana. Saya bilang ini salah gigit, cucuk ke gigi, hal cerita hilang cerita kaya, gigi sombeng dibuat. Mungkin begitu. Ada aja. Kepercayaan. Ya, kalau percaya, ya, tak percaya ya sudahlah. Takhlilul lihya al-kasifah, al-kithah wal asabi. Yusanu takhlilul lihya wal kithah bi kaffin ma'i min asfaliha wa takhlilu asabi il yadain wa rijlain bi ittifaqil fuqaha. Ya. Takhlil baik lihya atau gini tangan atau kaki. Takhlil itu di sela-selai. Ya. Dan itu ittifaqal ulama, artinya muttafaq alaih. Sepakat semua para ulama mengatakan menyela-nyelai kaki atau tangan itu hukumnya sunnah. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takhlilul lihyah begini. Digigitkan ya. Ya, diambil di bawah begini. Tapi ini untuk apa? Untuk jenggot yang tebal. Kalau jenggot yang tipis wajib dikenakan air. Tebal dan tipis itu apabila kita duduk di depan dia, jenggotnya panjang. Nah, kira-kira 1,5 meter duduk, kalau tidak nampak kulitnya berarti tebal. Kalau nampak kulitnya tipis. Apalagi cuma sebutir 2 butir udahlah. Iya kan begitu. Jadi ditengoklah jenggotnya itu dilihat. Ya, kalau hukumnya tadi kalau memang nampak, oh berarti ini wajib kena siram wajib. Ketika dia basuh muka, kan ini kan termasuk muka di sininya kan, jenggotnya apa semua cambangnya. Ketika cambangnya sedikit begitu, ya wajib masukkannya. Tapi kalau seandainya tebal, semuanya tebal begini, enggak, begini aja. Nanti digini kan, ya ditahlil dari bawah ke atas gini. Itu namanya takhlilul lihya. Idza tawadda ahadukum kafa min ma'in fa adkhalahu tahtahu hannakahu. Rasulullah bilang, dari sini, hannak dari sini. Jadi diambil dari sini, kemudian diginikan sama Rasulullah. Sunnahnya dari bawah ke sini langsung diginikan. Kalau tebal, kalau tipis enggak. Fa khallil bihi lihyata wa qala hakadha amarani rabbi. Rasulullah mengatakan seperti inilah Allah yang mengajarkan aku. Jadi jenggot itu diginikan oleh Rasulullah. Dan itu tebal, ya. Kisah itu tebal ya. Tadi itulah hukum tebal atau tidaknya tadi apabila dilihat tidak nampak kulitnya. Wa li hadis Laqit bin Saburah fil mubalaghah wal istinsyaq as-sabiq asbiril wudu'a wa khallil bainal asabi'. Ini dalilnya. Dalil hadis bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asbiril wudu. Kalian kalau wudu jangan pas-pasan, dilebihkan kata Rasulullah. Siku lebihkan sampai lengan. Kemudian mata kaki dilebihkan sampai betis. Itu sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asbiril wudu wa khallil bainal asabi'. Nih, diginikan tangan. Ya, Rasulullah di sela-selai tangan yang ini masuk ke sini, yang tangan yang ini masuk ke sini. Atau diginikan. Ya. Waktu Covid kan diajarkan tuh cara cuci. Waktu Covid 2022
Covid 2022 ya. 2019. 2000 ya, 2 tahun dulu ya. Diajarkan cara cuci. Nabi 1400 tahun yang lalu udah ngajarkan cara apa? Cara cuci tangan. Saya masuk ke puskesmas, Bapak cuci tangannya yang benar ya, kata dia. Gini ya, kata dia. Saya bilang Nabi dah ngajar dari lama saya nih wudhu macam gini, saya cuci tangan. Baru diajar, Masya Allah, baru ngeh diajarkan cara cuci tangan yang baik dan Nabi Muhammad udah mengajarkan dari dulu udah ngajar. Ya, kemana gitu sih? Kita lupa udah. Saya pernah dengar juga ada itu diantaranya salah satu menghilangkan stroke ringan tangan. Ya, kalau gini kan ini saraf-sarafnya itu nanti kalau kita sering wudhu takhlil begini itu insya Allah menghilangkan stroke ringan tangannya. Sering nyelai. Makanya kalau sunnah-sunnahnya Nabi itu kalau diteliti dari medisnya, masya Allah, ya, tidak ada sedikit pun yang luput dari kesehatan. Nah, semuanya sehat. Ya, semuanya sehat. Kalau ingin diteliti, apa saja yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa baligh fil istinshaq ila an takuna sha'iman wa asbiqil istinshaq tadi masukkan air ke hidung. Wa hadis Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'ta fakhallil asabi'i yadayka wa rijlaik. Wa hadis mustawrid misyad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a khallil asabi'i rijlaihi bi khinsirihi. Kalau yang kaki gini, nah ini praktekkan kaki ya. Mana pula? Ini kaki lah nih, ini kaki. Ya, jadi takhlilnya pakai ini, jari kelingking kiri. Ya, jari kelingking kiri. Ini kaki bu ya, ini kaki. Nah, diambillah kaki itu dari sini. Nah, bawa gini. Iya, ya. Ini kaki ini bukan tangan, kaki ini. Nah, ambil pakai jari kiri, kelingking, dimasukkan begini. Nah, ini takhlilnya. Takhlilnya gini 1, 2. Oh lamanya Pak Ustadz. Kalau lama gini ini tidak apa-apa. Nah, langsung ya kakinya diginikan pakai tangan. Boleh. Mau cepat gitu, mau cepat dapat. Yang penting dapat ke sunnah. Tapi kalau posisi kita wudhunya tenang, nyaman, pelan-pelan. Ya 1, 2, 3, 4. Ya, pelan-pelan. Pakai tangan gini tapi, pakai tangan kiri. Sama kaki kiri juga begitu. Ya, diambil dari pakai jari kelingking. Dari hadis Mustawrid Ibnu Shaddad qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a khallala asabi'ahu rijlaihi bi khinsirihi. Jadi dengan jari kelingkingnya. Okay. Tasrilul ghusl, kemudian sunnah yaitu 3 kali. 3 kali itu hukumnya sunnah. Ittafaqal fuqaha ala annahu yusannu bi tasrisil ghusl. Ya. Wa tabarhul malikiyah min fadailil wudu lama thabata fi sunan ka hadisi Amr bin Syuaib min tasrisi ghuslil kaffain wal wajhil wa zira'ain. Wa innamal lam yajib li annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marrah. Kenapa dikatakan sunnah? Karena sahabat juga pernah melihat Rasulullah SAW wudhu itu sekali-sekali. Ya. Beberapa kali Nabi Muhammad itu wudhunya satu kali. Inna malam li'anahu sallallahu tawaddu'a marmar wa qala hadzal ladzi la yaqbalillahu al-amal illa bih. Bahkan Nabi mempraktekkan itu di depan sahabat. Kadang 3 kali, kadang satu kali wudhu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya 3 kali itu hukumnya sunnah. 3 kali itu hukumnya sunnah. Wa qala hadzal ladzi lam yaqbalil amal illa bi wa tawadda'a marratain. Wa qala hadza yudha'ifu Allah bihil ajr marratain. Bahkan Nabi pernah mempraktekkan 2 kali. Wa qala hadza yudha'ifu Allah bihil ajr marratain. Nah, ini kata Rasulullah pahalanya dapat 2. Ya. Wa tawadda'a salasan wa qala hadza wudu'i wudu'ul anbiya min qabli. Lalu 3 kali.
Kata Rasulullah, nah ini wudunya aku dan wudunya anbiya, nabi-nabi sebelumku. Berarti sebelumnya itu wudu itu sudah ada. Dilakukan oleh para anbiya. Makanya dikatakan di sini Nabi mengatakan waqala hadza wudu'i wa wudu'il anbiya min qabli. Ini adalah wuduku dan wudunya para nabi-nabi sebelumku. Nah, itu menunjukkan hadis tersebut bahwasanya wudu itu sudah pernah dilakukan oleh para anbiya terdahulu. Wa ammal mashu fala yusannu tikraruhu indal jumhur wa aktsaru ahli ilmi minas sahabati li hadis Abdullah bin Zaid fi wasfi wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa masaha bi ra'sihi marratan wahidah. Adapun mengusap itu hanya satu kali. Ya, menurut pandangan banyaknya para ulama, fala yusannu tikraruhu, tidak disunnahkan untuk mengulang. Jadi cukup sekali saja. Nah, gitu. Kali. Menurut pandangan jumhur, cukup satu kali saja indal jumhur. Wa aktsaru ahli ilmi minas sahabati li hadisin, mengambil hadis Abdullah bin Zaid ketika mensifati wudunya Rasulullah, qala wa masaha bi ra'sihi marratan wahidah. Rasulullah ketika mengusap ubun-ubun beliau hanya satu kali saja. Juga diriwayatkan oleh Imam Ali annahu tawadda'a wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Hadis riwayat Imam Ali juga satu kali. Summa qala hadza wudu'i wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah wudu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika wasafa Abdullah. Ya. Wasafa Abdullah bin Aufa dari Salamatul bin al-Auqa, dari Salamatul bin al-Aqwa, wa Rubai, wa masaha bi ra'si maratan wahidah. Jadi banyak sekali riwayat yang hanya satu kali, tapi Imam Syafi'i tetap 3 kali. Jadi Imam Syafi'i 3 kali mengambil hadis yang lain. Wa yusannu aidan tasrisul masah. Lamma rawa an Anas as-salasu afdal. Kata Imam Syafi'i, bukan berarti satu itu tidak dapat sunnah, tetap. Tapi kalau mau lebih afdal, kata Imam Syafi'i, tetaplah tiga kali. Karena 3 kali itu, kata Imam Syafi'i, itu lebih afdal. Hadisnya mana? Imam Syafi'i pun punya hadis dari Syaqiq bin Salamah ibn Abu Dawud qala ra'aitu Utsman ibn Affan. Aku melihat Sayyidina Utsman bin Affan ghasala dzira'aihi salasan. Ketika membasuh tangan 3 kali, kemudian mengusap 3 kali. Sumaqala, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan bilang begini, ra'aitu Rasulullah, aku melihat langsung Rasulullah wudu seperti yang aku lakukan tadi. Itulah bagaimana aku melihat Nabi. Rawa misli dzalika an ghairi wahid min ashabi Rasul, dan banyak sekali para sahabat-sahabat yang meriwayatkan sama dengan Sayyidina Utsman. Abdullah bin Umar, dari Abi Hurairah juga, ya. Wa Ubay bin Ka'ab anna Rasulullah tawadda'a salasan. Dan Nabi Muhammad itu, kebanyakan para sahabat meriwayatkan kalau Rasulullah itu wudunya 3 kali. Nah, itu menurut pandangan hadis. Walakin raddal jumhur ala Syafi'iyyah bi annahu lam yasih min ahaditsihim syai'un shahih. Wa yadhhar anna ra'yal jumhur aqwa dalilan minas sunnati shahihah. Ya, tapi ya seperti itulah intinya, banyak hal yang ditolak menurut pandangan Imam Syafi'i. Ya, karena kebanyakan daripada jumhur tidak sepakat dengan Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i sendiri punya pendapat yang berbeda. Artinya dengan dalil yang sama. Intinya tidak usah diperdebatkan, ini hanya sekedar ilmiah saja. Mau 1 kali silahkan, ya, kalau mau 3 kali juga silahkan. Intinya kedua-duanya mempunyai dalil yang kuat. Itulah indahnya ketika kita memahami 4 mazhab daripada pandangan para ulama. Tidak terlalu ngotot-ngotot banget, ya.
Wah, pokoknya harus 3 kali. Nah, kalau air kita ada, gimana? Ya. Antum mau 3 kali. Ini tobur itu antri. Ya. Air cuman seadanya. Orang mau sholat semuanya ini. Antum mau 3 kali. Saya tak bisa, saya harus 3 kali. Loh, iya 3 kali kalau air ente seorang. 3 kali. Ini orang mau cepat. Orang mau cepat. Kemudian yang lain harus juga kebagian. Ya sudah satu-satu saja. Ya, satu-satu. Jangan apa? Jangan kekeh dengan 3 kali. Karena ini air banyak yang ingin menggunakan. Ambil pendapat yang sekiranya memudahkan. Nah, itulah gunanya ilmu. Ya, bukan apa untuk sombong-sombongan, enggak. Ketika nanti ke sini, oh ini iya. Artinya banyak perbedaan di antara kita, bukan berarti mereka itu salah, ya, tidak salah. Ya, mereka punya pendapat masing-masing. Seperti tadi Imam Syafi'i punya pendapat masing-masing. Yang lain juga punya pendapat. Ya, intinya kita menghargai dan menghormati pandangan daripada mazhab yang lain. Jangan fanatisme buta dengan mazhab kita sendiri sampai kita mengatakan mazhab yang lain itu salah. Ya. Tapi kita dalam beribadah ya kekeh dengan pendapat mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi ketika berbenturan atau kita membutuhkan pendapat yang lain, ya silahkan. Tidak jadi masalah. Di darurat misalkan ketika dalam keadaan darurat, tidak jadi masalah. Saya kemarin sebagai penutup, tadi malam saya buka-buka, baru saya dapat. Cuman pendapatnya tidak kuat betul. Tapi ala kulli hal dapatlah gitu. Misalkan gini, karena ini kasihan juga orang jual madu atau jual minyak wangi. Misalkan nih, ada orang jual minyak wangi 1 drum ya, atau 1 drum lah, 1 ember lah minyak wangi ini, atau madu 1 ember. Itu gini. Kemudian kejatuhan najis. Kalau dia itu sifatnya macam mentega, gampang diambil yang najis, dibuang, kan gitu. Tidak jadi masalah karena dia jamit. Permasalahannya ini mai itu kalau dia cair. Jadi 4 mazhab itu sepakat dibuang, Pak Bu. Itu bisa bayangkan dibuang apa? Ini minyak wangi nih. Minyak wangi. Kejatuhan najis, kayak cicak misalkan. Kotoran cicak, selesai nih. Najis semua ini. Najis ini berjuta ini. Misalnya. Satu madu. Saya pas baca-baca tadi ada pendapat. Tapi pendapatnya ya enggak kuat-kuat banget lah. Imam Az-Zuhri dan Imam Auza'i. Ini agak keluar dari pandangan empat mazhab. Tapi kalau memang mungkin ada yang ingin yang ingin melakukannya. Ya. Tapi kalau menurut pandangan yang lain enggak bisa. Buang. Iroqoh, Ibu. Antum bisa bayangkan dia buang Tapi kalau dia jual najis, dia jual minyak wangi gitu. Dijualnya najis, enggak bisa. Bingung juga ya. Iya, begitulah kira-kira. Pandangan 4 tidak diberikan sedikit pun. Waktu saya belajar pun begitu. Baru tadi malam saya baru dapat baca-baca. Ini bagus ini. Ada pendapat yang memperbolehkan. Masih ada yang memperboleh, tapi keluar dari mazhab. Ya mungkin sajalah. Mau nak buangkan minyak wangi 1 drum misalkan. Allahu Akbar. Dia beli 1 drum misalkan kan minyak wangi, kemudian kejatuhan kotoran sedikit langsung dibuang. Saya pernah tanya sama guru saya itu, kalau madu itu macam mana bisa halal? Saya bilang, bisa. Kalau memang nanti disedot lagi sama tawon. Tawonnya makan lagi, kemudian tawonnya ngeluar. Bila hari tawon nghabiskan 1 drum begini Pak Ustadz, macam mana enggak? Kata dia. Pak Ustadznya ada ya, kata saya.
Macam mana? Suruh tahun makannya lagi baru alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.